Stunting, satu kata yang mungkin sangat sering terdengar dalam beberapa tahun ini di Indonesia. Menurut WHO, stunting masih menjadi masalah kesehatan global, terutama di negara-negara berkembang. Di Asia Tenggara, prevalensi atau angka kejadian stunting cukup tinggi, dan stunting ini masih menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data, jika kita melihat data prevalensi stunting di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih kalah dari beberapa negara tetangga di lingkup ASEAN. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita lebih tahu apa sih sebenarnya definisi dari stunting. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Atau jika kita hitung, berarti mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang jauh di bawah standar untuk usianya. Ciri-ciri anak yang dikategorikan mengalami stunting antara lain pertambahan tinggi badannya tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan standar berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dengan kata lain, tinggi badannya lebih pendek dibandingkan dengan anak lain seusianya. Apa penyebab stunting? Terjadinya stunting bersifat multifaktoral atau banyak faktor. Namun yang menjadi penyebab utama yaitu kurangnya asupan gizi secara kronis. Sebagai contoh, yang pertama, kekurangan protein yang bertindak sebagai sumber asam amino esensial. Dan yang kedua, kekurangan mikronutrien. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi, kekurangan protein sebagai sumber asam amino. Protein merupakan zat gizi makro yang berperan penting dalam tubuh anak, khususnya dalam pertumbuhan dan perkembangan otak. Sumber protein bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya seperti telur, daging, ayam, ikan, susu, tahu, dan tempe, dan lain-lain. Data memperlihatkan anak-anak yang menderita stunting umumnya menunjukkan kadar asam amino lebih rendah dibanding anak-anak yang tidak menderita stunting. Dan ini berkorelasi di mana data juga menunjukkan bahwa anak-anak dengan asupan protein rendah memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar untuk mengalami stunting dibandingkan anak dengan asupan protein yang cukup. Kualitas protein dalam makanan dinilai dari kelengkapan kandungan asam amino. Sehingga jika kita konsumsi protein yang tidak mencukupi akan berhubungan dengan kecukupan asam amino. Saat ini data konsumsi protein pada anak-anak di Indonesia masih terbilang cukup rendah dibanding dengan beberapa negara ASEAN. Dan ini cukup korelasi dengan data stunting Indonesia yang hanya di atas dari Timor Leste. Yang kedua yaitu kekurangan mikronutrien seperti zat besi, zinc, vitamin A, iodium, vitamin D, vitamin B12, dan asam folat. Kita bahas satu persatu kegunaan dari mikronutrien tersebut. Yang pertama yaitu zat besi. Zat besi ini dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia yang berdampak pada keterlambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Yang kedua, zinc. Zat ini penting untuk sintesis DNA dan regenerasi jaringan tubuh. Kekurangan zinc dapat memperlambat proses pertumbuhan, gangguan kekebalan tubuh, keterbatasan intelektual, atau tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Yang ketiga, vitamin A. Selain menjaga kesehatan mata, vitamin A juga merupakan mikronutrien penting yang menjaga keutuhan struktur dan fungsional sel epitel mukosa, termasuk saluran gastrointestinal. Gangguan mukosa gastrointestinal menyebabkan penurunan penyerapan nutrisi yang mengarah pada tidak maksimalnya pertumbuhan dan rentan terhadap serangan penyakit karena respon imun terganggu. Yang keempat, iodium. Iodium berpengaruh pada fungsi tiroid dan perkembangan otak. Kekurangan iodium dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kecerdasan. Yang kelima, vitamin D. Vitamin D memainkan peran penting dalam penyerapan kalsium dari makanan. Kalsium sangat penting untuk perkembangan dan mineralisasi tulang. Kadar vitamin D yang tidak cukup
dapat menyebabkan penyerapan kalsium yang buruk dan mineralisasi tulang yang tidak memadai, sehingga dapat memperlambat laju pertumbuhan tulang. Yang keenam, vitamin B12. Vitamin B12 berperan dalam metilasi DNA, sintesis epinefrin dan sintesis metionin. Kekurangan vitamin B12 terutama berkaitan dengan demyelinasi yang menyebabkan keterlambatan perkembangan kognitif. Mikronutrien yang ketujuh, asam folat. Asam folat bersama dengan vitamin B12 memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan replikasi sel-sel dalam tubuh untuk tumbuh kembang otak. Asam folat sangat penting untuk fungsi otak yang baik dan berperan penting dalam kesehatan mental dan emosional. Asam folat membantu produksi DNA dan RNA, materi genetik tubuh, dan sangat penting saat sel dan jaringan tumbuh dengan cepat seperti pada masa bayi, remaja, dan kehamilan. Asam folat juga bekerja sama dengan vitamin B12 untuk membantu produksi sel darah merah dan membantu zat besi bekerja dengan baik di dalam tubuh. Kata penutup pada pertemuan kita kali ini, mengingat gizi 1000 hari pertama kehidupan sangat penting sejak awal kehamilan, sementara kita terkadang tidak tahu kapan tepatnya kehamilan akan terjadi, maka asupan gizi yang baik sepanjang hidup menjadi penting. Intervensi gizi juga perlu dilakukan pada remaja putri, karena pada masa remaja merupakan masa pertumbuhan manusia yang paling cepat. Diharapkan pada usia dewasa, anak perempuan sudah mencapai tinggi badan yang optimal. Selain itu, intervensi gizi juga diperlukan bagi wanita yang tinggi badannya kurang dari 150 cm dan sudah menikah. Dengan demikian, asupan gizi anaknya sudah terpenuhi sejak awal kehamilan.